Selamat pagi semuanya. Ujian tengah semester saya undur ya, karena ada 2 bab lagi yang belum kita bahas. Jadi dalam skenarionya setelah UTS itu dosennya ganti gitu dengan Ibu Eka Fianti. Jadi saya mau membereskan dulu bahan yang bagian saya gitu. Nah, hari ini kita membahas tentang metode penguatan dalam logam gitu. Ya. Jadi ini menjelaskan bagaimana metode-metode yang diterapkan agar logam itu kekuatannya bisa meningkat gitu. Apakah sudah bisa mengakses absen? Sudah bisa absensi? Belum, Pak. Belum ya, ntar ya, saya lupa. Belum, Pak. Saya bereskan dulu absensi, kalau enggak lupa nanti. Oke, silakan di absen. Saya lanjutkan. Jadi ini yang akan kita pelajari ya. Ini sangat penting. Kenapa? Karena dia melibatkan banyak aspek yang terkait dengan peningkatan kekuatan material. Saya lewatkan. Nah, jadi gini, ketika ilmuwan itu membahas tentang mekanisme penguatan pada logam, maka mereka itu membuat model gitu, ya. Karena penguatan itu pasti berhubungan dengan atom gitu ya, susunan atomnya gitu. Karena intinya kan patah itu terjadi kalau ikatan atomnya putus gitu. Ikatan atomnya putus gitu. Nah, karena itu kalau pada uji tarik misalnya ya, Anda menarik material, kemudian apa yang terjadi dengan susunan atomnya gitu. Yang sebelumnya sudah kita definisikan sebagai bidang atom ya. Sebagai bidang atom, kemudian kita definisikan lagi kerapatan bidang ya. Nah, itu semua nanti itu terkait dengan proses penguatan ini gitu. Jadi kalau
dalam membuat model struktur atom itu, maka konsep dislokasi itu sangat penting gitu. Jadi intinya ketika Anda berikan tegangan geser ya, dari luar, maka atom-atom akan bergeser kalau dia sudah mencapai shear stress di atas yield strength-nya gitu. Nah, ketika bidang atom itu bergerak, maka susunan atomnya pada suatu waktu tertentu itu mungkin tidak sempurna gitu ya. Jadi selalu ada kemungkinan ada bidang atom yang ada bidang atom yang tidak pada tempatnya gitu, yang kita sebut dislokasi gitu, atau lokasi yang salah gitu. Nah, dalam mendefinisikan dislokasi itu ada dua jenis gitu. Pertama disebutnya dislokasi sisi, yang kedua itu dislokasi ulir gitu. Nah, kalau dislokasi sisi itu pergerakannya linear ya, pergerakannya linear gitu. Sedangkan screw dislocation itu pergerakannya seperti mur dengan baut gitu. Ya, jadi dia berputar gitu. Dia bisa pindah dari satu bidang ke bidang di atasnya gitu. Kalau edge itu nggak bisa, dia hanya di satu bidang bergesernya. Gitu. Ya. Nah, ini ciri-ciri dari dislokasi sisi dan dislokasi ulir. Gitu. Jadi dislokasi sisi itu vektor Burgernya tegak lurus dengan garis dislokasi. Gitu. Jadi ketika dislokasi yang banyak itu kita kita perhatikan, maka nantinya itu bisa kita gabung dan kita sebut sebagai garis dislokasi gitu. Jadi dia merupakan batas ya antara yang perfect susunannya dan yang salah gitu. Nah, ini yang kita sebut sebagai garis dislokasi gitu. Jadi vektor Burgernya tegak lurus garis dislokasi gitu. Ini harusnya pakai skema ya. Ya, ini gambarnya ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini kan dislokasi sisi gitu. Jadi ini ditunjukkan ketika pada suatu material dikenai dengan shear stress. Sebenarnya ini tegangan dari luar ya. Shear stress itu maka nanti terjadi slip pada bidang slip ini. Ya. Nah, ketika terjadi slip itu suatu waktu ada atom A ini berada pada posisi yang salah gitu. Dia berada pada posisi yang salah, maka kita sebut dia sebagai garis dislokasi sisi gitu. Ya. Dislokasi sisi gitu. Tetapi itu hanya kondisi sesaat gitu. Kalau shear stress-nya jalan terus, tidak dibebaskan dari shear stress, maka nanti dia berpindah ke posisi B di sini ya. Sampai suatu saat dislokasi itu mencapai permukaan gitu ya. Mencapai permukaan seperti ini, jadi nggak ada bidang atom lain ya. Nah, maka susunannya perfect lagi gitu. Nah, besarnya perpindahan ini ya, unit step of slip ini yang kita sebut sebagai vektor Burger gitu. Ya, vektor Burger gitu. Nah, kalau dalam bentuk 3 dimensi itu kira-kira begini ya, di gambar yang di bawah ini ada shear stress, ini shear stress, kemudian bidang atom bergerak ke kanan gitu. Pada bidang slip ya, ini bidang slip. Nah, yang kita sebut dislocation line itu ini gitu. Ini adalah dislocation line. Ya, dislocation line. Nah, kalau Anda lihat di sini, vektor Burgernya itu tegak lurus dengan dislocation line ini. Gitu. Ya. Kemudian ketika dislokasi itu sudah mencapai permukaan, maka kita sebut terjadilah deformasi
plastis, gitu, ya. Ini berubah bentuk, gitu. Kubus ini berubah bentuk. Kenapa? Karena dislokasinya itu sudah mencapai permukaan, gitu. Seberapa besar ini? Itu yang kita sebut per bidang atom ini kita sebut sebagai unit state of slip. Ya. Jadi dislokasi sisi itu penggambarannya itu lebih mudah, gitu, clear, gitu. Ya. Nah, kemudian kita mendefinisikan ada dislokasi sisi positif, gitu. Jadi ada bidang ekstra atom di atas bidang slip. Jadi terjadinya kekacauan itu di atas bidang slip. Itu kita sebut dislokasi sisi positif. Nah, ada lagi dislokasi sisi negatif. Nah, itu terjadi kalau dislokasi itu berada di bawah bidang slip. Ya. Kemudian slip atau glide dalam arah tegak lurus panjangnya, gitu. Jadi panjang garis tadi. Ya. Nah, tadi saya sudah katakan secara naturnya dislokasi sisi itu pergerakannya linear pada bidang slip, ya. Tapi nanti kalau temperaturnya tinggi itu kan ada kontribusi dari difusi, ya. Maka dia bisa pindah, gitu. Climbing namanya. Dia bisa pindah bidangnya, gitu. Bidang slipnya itu bisa berpindah ke bidang yang lain. Nah, yang kedua itu dislokasi ulir, gitu. Dislokasi ulir ini agak susah penggambarannya karena dia melibatkan pergerakan yang seperti seperti ulir, gitu, ya. Dia berpindah, gitu, dari satu bidang ke bidang di atasnya, gitu. Jadi ini kalau Anda lihat di sini, ya, kita mulai dari titik titik ini, titik A, kita mulainya. Kemudian nanti terjadi perpindahan yang tidak linear, gitu, ya. Sehingga terjadi semacam step di sini, gitu. Tetapi nantinya hasil akhirnya tetap sama, gitu, ya. Jadi ini saya nggak bisa visualisasi apalagi dalam kondisi sekarang. Hanya Anda perhatikan saja bahwa Burger vektornya itu sejajar dengan garis dislokasi, gitu, ya. Kemudian dislokasi ulir positif itu kalau searah jarum jam, kalau negatif itu berlawanan arah dengan jarum jam, gitu. Nah, kemudian dia tidak mempunyai bidang slip tertentu, gitu. Kenapa? Karena dia berpindah, ya, seperti ulir, gitu. Dia bisa climbing, gitu, ya. Dia manjat, gitu. Nah, ini dia cannot move by climbing, gitu. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh temperatur, gitu, ya. Jadi pergerakannya tetap saja, gitu. Karena nature-nya dia udah memanjat, gitu. Jadi semua logam dan paduan itu pasti mengandung dislokasi, gitu, yang terbentuk pada saat pembekuan, deformasi plastis, kemudian perlakuan panas, gitu, ya. Jadi Anda panaskan, kemudian didinginkan cepat, maka nantinya atom-atomnya kan nggak sempat menyusun diri, maka disitulah awal dari terbentuknya dislokasi. Kemudian umumnya dislokasi yang ada itu adalah gabungan, ya. Tidak ada yang dislokasi sisi murni atau dislokasi ulir murni, gitu. Semuanya merupakan gabungan, gitu, dari kedua jenis ini, gitu. Nah, nanti tergantung Anda melihat, gitu. Mungkin di satu lokasi dia bersifat dislokasi sisi, tapi di lokasi yang lain dia bersifat dislokasi ulir, gitu. Nah, nanti kita ngelihatnya itu dari arah vektor Burgernya relatif terhadap garis dislokasinya, gitu. Kalau dia sejajar, ya berarti ulir, gitu.
Kalau dia tegak lurus, berarti dia dislokasi sisi. Gitu. Ya kira-kira begitu. Ya ini saya mencoba mencari beberapa gambar ya untuk menjelaskan adanya dislokasi sisi dan ulir gitu. Ya. Nah ini kalau Anda lihat di sini ini gabungan gitu ya. Ada dislokasi sisi di sini ya. Kemudian ada lagi dislokasi ulir gitu. Jadi kalau Anda lihat dislokasi ulir itu dia tidak linear gitu. Ya. Tetapi berputar gitu. Ya, berputar. Gitu. Nah, dislokasi itu bergerak itu tidak perfectly linear gitu ya. Dia seperti ulat ini bergeraknya gitu. Seperti kalau Anda membersihkan karpet dari debu gitu ya. Anda pegang satu sisi kemudian diangkat gitu. Bolak-balik gitu. Jadi ini kalau Anda lihat di sini ini tahapan pergerakannya ya. Ini yang merah ini menggambarkan dislokasi, yang di atas itu posisinya gitu. Pergerakannya gitu. Ini pergerakannya gitu. Jadi makanya nanti dalam kajian lebih lanjut itu dislokasi itu nanti kita modelkan sebagai suatu fungsi sinus gitu ya, sinusoidal gitu. Kenapa? Karena kalau Anda lihat gerakan dari ulat ini itu kan gerakannya sinusoidal. Nah, sekarang karakteristik dislokasi ini yang penting juga Anda ingat ya. Ini Anda lihat di sini ada dislokasi sisi gitu ya. Dislokasi sisi ini nah nantinya antara dua dislokasi, kalau ada dua dislokasi gitu ya, dia itu tidak bisa betul-betul berdempetan gitu. Kenapa? Karena ada gaya tarik-menarik dan tolak-menolak gitu. Jadi nanti akan ada jarak kesetimbangan gitu. Nah ini kalau dia satu jenis ya, sama-sama positif di gambar A ini, maka nanti dia ada jarak tertentu, artinya dia nggak bisa lebih dekat lagi gitu. Karena ada gaya tolak-menolak. Ya. Itu kalau dua jenis dislokasi yang sejenis, dua dislokasi yang sejenis. Gitu. Nah kalau dia berlawanan, ini kan dislokasi sisi positif, ya, yang kiri, dislokasi sisi negatif yang kanan. Nah, ketika dia bertemu, ya, dia bisa bertemu itu. Ketika dia bertemu, nantinya dislokasinya akan hilang. Gitu. Jadi ini kan sebenarnya ada satu bidang ekstra ini ya. Kemudian dari kanan ada lagi satu bidang ekstra gitu. Nah nanti ketika dia mencapai posisi ini ya, maka dia membentuk bidang atom yang perfect gitu. Ya, membentuk bidang atom yang perfect. Artinya dislokasinya hilang gitu. Nah, ini yang disebut dislocation annihilation gitu. Ya. Kalau dua dislokasi dengan tanda yang berbeda. Nah, kemudian sistem slip gitu ya. Jadi bidang slip itu adalah bidang yang menjadi lokasi pergerakan dislokasi gitu. Ya. Arahnya nanti juga arah tertentu gitu. Nah makanya kemarin itu sebelumnya itu Anda diberitahu tentang cara menghitung kerapatan gitu. Ya. Jadi bidang slip itu adalah bidang dengan kerapatan atom paling tinggi gitu, paling besar gitu. Arah slip itu juga demikian, yaitu arah yang kerapatannya paling tinggi gitu. Jadi nanti banyak arah tapi dia akan mencari suatu arah yang kerapatan atomnya paling tinggi gitu. Ya. Nah, nantinya yang kita sebut sistem slip itu adalah kombinasi gitu ya. Kombinasi dari bidang slip dan arah slip.
kombinasi dari bidang slip dan arah slip. Nah, ini kalau Anda lihat di sini ya, logam FCC ya, CuAl, nikel, Ag, Au. Itu bidang slipnya 111 gitu. Nanti Anda bisa hitung itu kerapatan bidang 111 itu, bidang 111 ini adalah bidang yang paling rapat gitu. Kerapatan atomnya paling tinggi. Arahnya 110 gitu ya. Nah, nantinya kalau ini Anda kalikan ya, Anda cari berapa jumlah bidang slip 111, kemudian arah slipnya ada berapa, dikalikan dapatlah 12 gitu, ya. Ada 12 slip system. Kemudian BCC misalnya ya, alpha Fe itu 110 gitu. Bidang diagonal itu yang paling susunan atomnya paling rapat. Kerapatan bidangnya paling tinggi. Nah, nanti arah slipnya itu di 111 gitu. Nah, totalnya nanti ada 12 juga. Dan seterusnya ya. Jadi ada slip plane, ada slip direction. Nah, itu nanti membentuk yang kita sebut slip system. Ya, ini saya lewatkan aja ya. Ini masalah single kristal. Ya. Jadi ini bedanya slip dengan twinning ya. Sebelumnya kan kita sudah bahas tentang apa namanya bidang twin gitu ya. Yaitu bidang atom yang susunan atom di perbatasannya itu merupakan mirror image gitu. Mirror image gitu dari atom-atomnya gitu. Nah, kalau slip ya, itu kan ini ada bidang atom ya. Nantinya slip itu terjadi pada bidang slip, semua bidang slip yang sejajar gitu. Ya. Itu terjadi gitu. Nah, jadi susunannya ini seperti ini kira-kira gitu. Ya. Ini seperti Anda punya uang logam, Anda susun, kemudian Anda papas gitu, ya. Kelihatan dia akan membentuk geometri seperti ini gitu. Nah, inilah slip itu gitu. Ini tegangan gesernya ya. Kalau twin itu tidak gitu. Dia melibatkan banyak bidang atom gitu. Ya. Jadi banyak bidang atom seperti ini ya. Ini 1 2 3 4. Ada 4 bidang atom yang sekaligus mengalami perubahan posisi gitu. Akibat gaya geser ini gitu. Nah, ini yang membedakan antara slip dan twinning. Jadi dalam satu logam itu yang paling mudah itu adalah slip gitu ya. Kenapa? Shear stressnya nggak terlalu besar gitu. Karena dia melibatkan pergerakan relatif antara dua bidang kan gitu ini. Nah, kalau dia sudah nggak bisa slip ya, artinya jumlah slip sistemnya sangat terbatas, maka nanti dia mencari modus lain gitu, yaitu twinning ini gitu. Jadi nggak bisa slip, coba twinning gitu. Kalau nggak bisa juga, dia patah nanti. Ya. Kira-kira gitu urutannya. Nah, twin itu tidak pada semua material ya. Jadi ada material tertentu. Nah ini, mechanical twinning, ini kita bicara mechanical ya, karena ada satu lagi yang disebut annealing twin gitu. Annealing twin itu terjadi pada waktu annealing. Gitu. Nah, mechanical twinning occurs in metal that have BCC and HCP crystal structure. Gitu. Ini bidang slipnya terbatas, ya. At low temperature and high rate of loading. Under which that the slip process is restricted.
Jadi tidak mudah untuk menghasilkan mechanical twinning itu, gitu, ya. Pertama, struktur kristalnya harus mempunyai bidang slip yang terbatas. Kemudian temperatur rendah, gitu. Ya, temperatur rendah ini kan yang Anda ketahui kan dia pergerakan atom susah. High rate of loading, gitu. Jadi shear stress-nya sangat besar. Gitu. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya mechanical twinning. Jadi harap dibedakan ya, mechanical twin dan annealing twin. Nah, itu basicnya. Nah, sekarang kita masuk ke strengthening mechanism gitu. Jadi kenapa kita belajar basicnya dulu? Karena nanti itu akan kita pakai gitu untuk menjelaskan fenomena strengthening mechanism ini gitu. Ya, untuk menjelaskan fenomena strengthening mechanism gitu. Nah, jadi ada 7 metode penguatan dalam logam. Pertama itu solid solution strengthening, yang kedua strength hardening, yang ketiga grain size strengthening, yang keempat phase strengthening, yang kelima particle hardening, yang keenam martensite strengthening, yang ketujuh fiber strengthening. Nah, ini kita bahas satu-satu ya, dan teori yang mendukungnya. Kita mulai dari yang paling sederhana dulu, solid solution strengthening. Jadi ini ya, kalau saya sederhanakan itu adalah pemaduan gitu ya. Kenapa? Jadi kan mulai dari kondisi bahwa logam murni itu sangat rendah kekuatannya gitu ya. Sangat rendah kekuatannya. Nah, karena itu kita tambahkan unsur paduan gitu. Ya. Kita tambahkan unsur paduan supaya kekuatannya meningkat gitu. Nah, unsur paduan itu ada 2 jenis gitu. Ada yang interstisial, ada yang substitusional gitu. Nah, itu kan udah saya jelaskan sebelumnya ya. Artinya bergantung ukuran atomnya gitu. Kalau interstisial itu umumnya non logam, sedangkan yang substitusional itu logam gitu. Nah, mengapa terjadi penguatan gitu? Ya, ketika Anda masukkan unsur paduan ya, unsur paduan ke dalam suatu kristal induk ya atau base metalnya, itu kan ukuran atomnya pasti berbeda. Ya. Ukuran atomnya pasti berbeda. Nah, ukuran atom yang berbeda itulah yang nantinya menjadi sumber regangan pada kisi kristal. Nah, kalau kisi kristalnya mempunyai regangan, jadi dia tidak rileks gitu, ya. Kalau dia punya regangan, berarti dia mengalami penguatan. Ya. Jadi nanti kalau ada dislokasi yang lewat, itu dia lebih susah gitu, melewati kisi yang sudah mempunyai regangan. Jadi semakin besar perbedaan ukuran atomnya, maka lattice strain-nya, ya, regangan yang terjadi itu juga semakin besar gitu. Artinya apa? Interstisial itu akan menghasilkan efek penguatan yang lebih besar dibandingkan dengan substitusional gitu. Ya, kalau Anda bandingkan. Nah, kalau kita lihat modelnya seperti ini kira-kira, ya. Jadi ini atom interstisi ya, yang A ini interstisi, sedangkan ini yang substitusi, ya, substitusi gitu. Nah, kalau Anda lihat pengaruhnya itu ada di grafik ini, ya. Anda lihat di sini karbon dan nitrogen itu kan interstisi. Efek ininya itu sangat besar. Dalam jumlah yang sedikit, tetapi efek penguatannya besar gitu.
Sebaliknya kalau yang substitusi ini ya, itu efek penambahannya itu tidak sekuat interstisi gitu. Malah sekitar 50%-nya gitu, dari efek penguatan interstisi gitu. Ya. Nah itu yang pertama. Gitu. Jadi makanya baja itu paduannya karbon gitu, ya. Untuk strength itu dia diambilnya dengan menambahkan karbon. Oke, yang kedua strength hardening, ya. Jadi strength hardening ini penguatan regangan. Jadi strength hardening itu hanya terjadi kalau deformasinya itu adalah deformasi plastis dalam kondisi dingin. Gitu. Jadi dingin itu begini, dingin panasnya itu bergantung kepada temperatur rekristalisasinya. Gitu. Ya. Jadi saya pernah menyebutkan temperatur rekristalisasi TR itu ya, T rekristalisasi itu sekitar setengah dari temperatur melting ya. Absolut. Nah ini. Jadi selama Anda melakukan deformasinya di bawah temperatur rekristalisasi, maka strength hardening itu bisa terjadi gitu. Tetapi kalau Anda lakukan di atas temperatur rekristalisasi, maka strength hardening tidak terjadi gitu. Ya. Nah, deformasi di atas temperatur rekristalisasi itu kita sebut hot working gitu, atau hot deformation. Sedangkan yang di bawahnya kita sebut cold working atau cold deformation. Jadi strength hardening itu apabila logam yang ulet menjadi semakin keras dan semakin kuat dengan deformasi yang diberikan. Jadi maksudnya gini, kalau Anda punya plat ya tebal 10 mili, kemudian Anda roll dingin sehingga tebalnya menjadi 2 mili misalnya. Nah itu Anda meningkatkan kekuatannya gitu. Kekerasan dan kekuatannya meningkat. Kenapa? Karena terjadi strength hardening gitu. Nah, fenomena strength hardening ini kan kita amati pada waktu uji tarik ya. Anda lihat itu di daerah setelah daerah elastis, maka terjadi strength hardening di sana. Kemudian mengapa terjadi penguatan gitu? Ya. Jadi secara sederhana kita katakan deformasi plastis yang diberikan itu akan meningkatkan jumlah dislokasi gitu. Ya. Jadi ketika Anda berikan deformasi plastis di bawah temperatur rekristalisasi, maka dislokasinya bertambah gitu. Dia tidak hanya bertambah tapi juga saling berinteraksi gitu. Saling berinteraksi, ada yang membuat dislokasinya nggak bisa bergerak, ada yang susah bergerak. Gitu. Nah, inti dari penguatan itu kan kita menghambat pergerakan dislokasi. Gitu. Jadi kekuatan bisa naik kalau dislokasinya dihambat pergerakannya. Nah, makanya kita merumuskan efek dari strength hardening itu seperti persamaan ini gitu, ya. Jadi kekuatan itu sebanding dengan kerapatan dislokasi, rho ini. Sebanding dengan kerapatan dislokasi.
Semakin tinggi kerapatan dislokasi, maka semakin tinggi juga kekuatannya gitu. Kemudian sebagai bayangan, untuk logam yang dianil, itu jumlah dislokasinya itu sekitar 10⁻⁶ sampai 10⁻10 per meter kuadrat. Gitu. Nah, kalau yang Anda deformasi dingin, itu sekitar 10⁻12 per satuan luas meter kuadrat. Gitu. Ya, gitu. Nah, ini juga pengaruh dari code working itu ya, CW ini code working 0%, 4%, 24%. Nah, apa yang Anda lihat di sini itu adalah kekuatan meningkat, tetapi keuletannya berkurang. Gitu. Ya, itu konsekuensi. Gitu. Ini juga bisa Anda lihat di sini, yield strength dan tensile strength-nya naik, ya, tetapi elongation-nya itu turun. Gitu. Reduction of area juga turun. Ini kan reduction of area dan elongation ini kan menyatakan keuletan. Ya, gitu. Ini sumbu datarnya adalah persentase code working yang diberikan. Kemudian, ya ini ini pengaruhnya ke temperatur rekristalisasi. Ya. Jadi semakin besar deformasi yang diberikan, maka temperatur rekristalisasinya turun. Gitu. Nah ini nggak saya bahas di sini ya. Itu karena dislokasi itu nantinya akan menjadi mengurangi energi aktivasi untuk rekristalisasi. Nah ini data-data temperatur rekristalisasi dan temperatur lebur dari beberapa jenis material. Nah, kembali lagi tadi kita cerita bahwa strain hardening itu mengurangi keuletan, ya, dia mengurangi keuletan. Nah, keuletan itu, ya, itu bisa kita recover, ya, bisa kita recover dengan proses annealing, gitu. Jadi, misalnya tadi Anda melakukan pengelolaan dingin plat tebal 10 mili. Mungkin itu Anda tidak bisa langsung menjadi 2 mili gitu. Ya. Kenapa? Karena dia sudah terlalu getas. Gitu. Jadi begitu Anda deformasi lagi, dia crack. Gitu. Nah, untuk itu kita lakukan bertahap. Gitu. Misalnya dari 10 Anda lari ke 5 dulu. Gitu. 5 mili, kemudian dianil. Ya. Kemudian dari 5 ke 2 misalnya. Jadi ada 2 tahap gitu. Jadi pada waktu annealing itu terjadi recovery, ada 3 fenomena ya, recovery, rekristalisasi, dan pertumbuhan butir. Nah, recovery ini hanya mengurangi regangan internal ya, tidak mempengaruhi kekuatan ataupun keuletannya. Nah, kekuatan dan keuletan itu baru muncul pada saat rekristalisasi. Gitu. Perubahannya, kekuatan menjadi turun, ductility-nya naik, gitu. Keuletannya naik. Gitu. Ya. Nah, ini kan sumbu data temperatur. Gitu. Nah, kalau ini Anda teruskan, nanti besar butirnya itu bertambah. Gitu. Ya. Butirnya menjadi semakin besar, atau grain growth. Itu fenomena dari dekristalisasi. Ini dibaca ya nanti. Nah, ini contoh rekristalisasi ya. Jadi microstructure of recrystallized brass 33% cold work. Nah, ini 4 detik ya. Pada 580, ini 8 detik pada 580 ya. Complete recrystallization. Kalau ini kan belum, di sini belum. Nah, yang ini, yang C itu 15 menit.
pada 580. Ya, butirnya segini besarnya. Nah, kemudian di D ini 10 menit pada 700. Anda lihat butirnya membesar. Ya. Kemudian ini twinning, tapi ini annealing twin. Ya, gitu. Ini saya nggak akan bahas detail ya. Nah ini ya, jadi tensile strength itu akan turun gitu, ya pada waktu rekristalisasi, ductility-nya naik. Gitu. Nah kalau kita lihat di struktur mikronya itu akan kelihatan seperti ini gitu. Ini code working structure ya. Jadi karena deformasi dingin itu butir-butir itu menjadi pipih gitu. Butirnya menjadi pipih. Kemudian ketika rekristalisasi, maka di batas butirnya itu mulai tumbuh inti baru gitu. Nah nantinya dia bisa halus gitu. Nanti dia membentuk butir-butir baru yang ukurannya lebih halus gitu. Tapi bisa juga kalau Anda temperaturnya Anda naikkan, nanti dia membesar butirnya. Ya. Ya ini ada grain size ya. Ini annealing temperature. Oke, ada pertanyaan nggak? Halo Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya. Oke, saya Pasya. Pertanyaan saya mengenai yang rekristalisasi Pak. Saya agak Ya. bingung. Tadi kan Bapak menyebutkan kalau rekristalisasi itu menyebabkan tumbuhnya butir-butir baru di material tersebut kan. Nah, kalau kalau dari yang saya tahu Pak, kan kalau tumbuh butir-butir baru otomatis densitas butir di material tersebut kan makin besar. Jadi harusnya material itu kan jadi makin kuat gitu. Tapi kok di sini materialnya malah makin melemah ya Pak ya? Ya. Jadi gini, kalau kita balik ke gambar tadi, nah ini gambar ya. Jadi eh, rekristalisasi itu, jadi ini ya recovery, rekristalisasi dan grain growth ini itu terjadi pada waktu annealing gitu, pada waktu pemanasan. Gitu, ya. Jadi kita punya tadi kan ini contoh soalnya kan itu tadi. Anda mau mengurangi tebal dari 10 mili menjadi 2 mili gitu. Nah, itu nggak bisa langsung gitu. Kenapa? Karena kalau Anda langsung pada saat dia sudah mencapai 5 mili tebalnya itu udah nggak bisa lagi ditipisin gitu. Kenapa? Dia crack atau putus di mana-mana gitu. Nah, karena itu pada saat tebal 5 mili kita lakukan annealing gitu. Ya, kita lakukan annealing. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan keuletan gitu. Tetapi kekuatannya turun gitu. Nah, kenapa kekuatannya itu turun gitu? Karena dislokasinya berkurang gitu. Kerapatan dislokasinya berkurang. Kenapa kerapatan dislokasinya berkurang? Karena terjadi pengintian inti-inti baru, ya. Terjadi pengintian inti-inti baru di sini yang strain free, yang bebas dari dislokasi gitu, ya. Jadi embrio butir baru muncul yang bebas dari dislokasi. Nah ini bukan bebas sih karena masih ada ya sekitar 10 sampai 10 pangkat 10 tadi. Jadi kita nyebutnya strain free gitu. Strain free grains gitu. Nah ini gitu.
Jadi kenapa kekuatannya turun? Ya karena itu tadi, kerapatan dislokasinya berkurang. Gitu. Kenapa dia berkurang? Karena sudah terbentuk inti-inti baru dan efek dari pemanasan itu kan menghilangkan internal stres, itu yang pertama gitu. Yang juga bersumber dari dislokasi gitu. Yang kedua, butir-butir yang pipih ini itu kan kerapatan dislokasinya tinggi gitu. Ya. Nah, ketika terjadi pengintian butir baru, maka dislokasinya sebagian hilang. Gitu. Digunakan untuk membentuk inti baru ini. Jadi kira-kira begitu penjelasannya. Ya. Jadi ini sebuah proses yang dalam satu pemanasan ya. Gitu. Tidak separuh-separuh ini. Recovery 200, kemudian 400 gitu. Enggak gitu. Kita naikkan temperaturnya ya. Atau kita langsung setting temperatur di 500, kita masukkan material ke dalam tungku. Misalnya 2 jam gitu. Nah, nanti fenomena ini terjadi. Tetapi Anda yang bisa Anda lihat nantinya adalah yang di sini saja gitu. Sedangkan ini itu nggak bisa Anda lihat gitu. Kecuali Anda lakukan penelitian jadinya ya. Anda lakukan annealing pada temperatur yang berbeda-beda gitu. Itu penjelasannya. Oke, baik Pak, terjawab Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi Wasim Khalifah. Wasim Khalifah. Hadir Pak, masih belum ada Pak. Muhammad Sukri. Hadir Muhammad. Pak. Ya. Andika Adi Prabaswara. Hadir Pak. Dani Khairi. Hadir Pak. Masuk acara. Gusti Nyoman. Hadir Pak, belum ada Gusti pertanyaan Pak. Mahesa Kanegara. Hadir Pak. Rida Albari. Ridho Albari. Hadir Pak. Yuriko Pangaribuan. Hadir Pak. Yusuf Nizar. Hadir Pak. Ini ceweknya belum dari tadi ya. Cynthia. Cynthia Nurdianti. Hadir Pak. Pilar Bella Persada. Hadir Pak. Oktarina Cahya Ningtyas. Hadir Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya teruskan lagi ya. Karena ini dia berkaitan sebenarnya. Grand size strengthening. Nah, ini ya. Grand size strengthening itu gini. Jadi kita kan tadi punya apa namanya, konsep bahwa penguatan logam dapat dilakukan dengan menghambat pergerakan dislokasi, kan gitu ya. Nah, jadi batas butir itu juga menghambat pergerakan dislokasi gitu ya. Dia menghambat pergerakan dislokasi gitu. Jadi semakin banyak batas butir, maka efek penguatannya semakin tinggi gitu. Nah, batas butir semakin banyak, itu fisiknya seperti apa? Itu kalau butirnya semakin halus gitu.
ya. Jadi kalau Anda lihat di gambar skematik tadi, nah ini kan butir besar, batas butirnya kan sedikit dibandingkan kalau ini, kalau kita ambil satu luas yang sama ya, satu luas yang sama gini, kemudian Anda bandingkan di sini gitu. Nah ini batas butirnya banyak, artinya butirnya halus, ini kasar. Gitu. Nah jadi dengan memperhalus butir, maka kita bisa memperoleh efek penguatan. Gitu. Nah ini yang persamaan Hall patch ini ya mengatakan kekuatan itu sebanding dengan D pangkat minus 0,5 gitu. Ya. Jadi semakin halus butir, maka kekuatannya semakin meningkat. Nah, kemudian mengapanya gitu. Jadi ada dua teori ya yang menjelaskan ini. Yang pertama itu dislocation pile up at grain boundaries gitu. Jadi pile up ini berbaris gitu. Karena dia nggak bisa menembus ya. Akhirnya dia seperti antri gitu. Antri di batas butir gitu. Antri di batas butir gitu. Yang kedua, teorinya mengatakan dislocation density-nya itu berbanding terbalik dengan besar butir gitu. Ya. Jadi dikaitkan juga dengan dislokasi gitu. Nah, ini kalau ada gambar, nah ini gambarnya ya. Ini gambar pada IC 304 stainless steel ya. Ini menggunakan transmission electron microscope. Nah, yang paling jelas itu gambar kanan ini. Ini batas butir ini ya. Ini batas butir. Nah, ini dislokasi itu. Ya. Garis-garis yang Anda lihat ini adalah dislokasi gitu. Jadi dia tidak bisa menembus batas butir ini, maka dia berbaris gitu. Kan tadi sudah kita bahas bahwa dua dislokasi itu nggak mungkin bertemu kan gitu. Ya. Kalau tandanya sama, maka ada jarak kesetimbangan gitu. Nah ini yang ditunjukkan di sini gitu. Ya. Jadi ada dislokasi ini antri di batas butir. Gitu. Nah ini yang disebut dislocation pile up. Jadi ini regangannya 0,15% yang sebelah kiri, ya. Ini sedikit ini, yang antrinya masih sedikit. Ya. Kemudian ini kalau dinaikkan regangannya menjadi 1,5%. Nah ini banyak yang antri. Gitu. Ini, ya, ini yang disebut tadi. Semakin banyak batas butir, maka semakin banyak penghambat pergerakan dislokasi itu. Ya, yang pertama. Yang kedua, tadi kan berkaitan dengan kerapatan. Ya, jadi kalau Anda lihat di sini, kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 8 dislokasi. Ya, 8 dislokasi di dalam butir yang kecil. Bandingkan 8 dislokasi dalam butir yang besar. Ya. Jadi dalam butir yang kecil itu kerapatan dislokasinya lebih tinggi dibandingkan butir yang besar. Nah, kerapatan dislokasi itu berbanding lurus dengan kekuatan, gitu, ya. Ini saya lewatkan saja, ya, gitu. Ya, ini sudah mau sholat zuhur, jadi ini saya istirahatkan dulu. Kita ketemu lagi nanti 12:30 ya. Nah, silakan kalau ada pertanyaan sekarang. Kalau ada pertanyaan sebelum istirahat. Kalau nggak ada, kita leave dulu ya, nanti gabung lagi 12:30. Oke? Makasih.